Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita dan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Yesaya pasal 12 ayat 2 hingga 6 yang berbunyi demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mari datang beribadah kepada Tuhan dengan hati bersukacita. Datang ke hadapannya dengan nyanyian syukur. Kiranya Tuhan Allah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala pimpinan dan juga pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami telah melewati tahun 2022 selama 11 bulan dan hampir 12 bulan kami melewatinya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kadang-kala membuat mungkin kami pernah mempertanyakan akan kasih Tuhan, mempertanyakan akan kemahakuasaan-Mu, kami juga mempertanyakan akan kepedulian-Mu. Tuhan ampuni kami kalau selama tahun 2022 ini ketika kami menghadapi kesulitan, kami pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin kami juga pernah marah, kecewa kepada Engkau. Ampuni Tuhan, kuduskan kami. Biarlah kami senantiasa belajar untuk mengerti akan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mohon kepadamu, Kau juga berkenan mengampuni kami kalau mungkin kami juga pernah menyakiti orang-orang di sekitar kami. Dan juga menyakiti Engkau Tuhan, bahkan mempermalukan nama-Mu dengan perkataan kami, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya hari ini kami layak datang untuk beribadah kepada Engkau. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, pimpin kami supaya ibadah dari awal sampai dengan selesai, supaya kami boleh mengikuti dengan penuh hati yang penuh syukur kepada Tuhan, dan kami punya motivasi yang benar.
Kami datang adalah untuk menyembah kepada Engkau, memuliakan nama-Mu, dan juga menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan merayakan momen Natal, yaitu momen di mana Kristus lahir ke dunia sebagai bayi manusia. Dia rela meninggalkan tatahnya demi menanggung dosa kita, demi menyelamatkan hidup saudara dan saya. Untuk itu dia rela menderita dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Anugerah keselamatan telah diberikan kepada kita umat manusia yang percaya kepadanya. Semuanya itu dilakukannya karena begitu besar cinta kasih dan sayangnya kepada kita semua. Saudara, tidak kita sadari kita sudah di penghujung tahun 2022. Apapun yang telah kita alami sepanjang tahun ini, semuanya tak lepas dari kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, baik saat ini maupun yang masa akan datang, itu semua dapat kita lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, tapi satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Bahkan di setiap tarikan nafas kita, Dia selalu ada menyertai dan memberikan kekuatan. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kita nanti-nantikan. Dialah sumber damai, sukacita dan pengharapan kita. Dialah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sebentar lagi kita akan pujikan pujian penyertaan. Mungkin sebagian dari kita masih asing terhadap pujian ini, tapi saya mengajak saudara kita boleh merenungkan lirik-lirik dari pujian ini yang mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Dari awal tahun hingga sudah menuju akhir tahun ini. Bersama-sama dengan sepenuh hati kita mau memujikan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Penyertaan-Mu
Hadir-Mu Tuhan selalu menguatkan kami. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar Tuhan, hanya kasih dan sayang-Mu yang selalu menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hendy Sutrisno yang bertemakan dengan damai sejahtera di dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita akan memujikan seorang anak telah lahir, seorang putra, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Dialah Yesus Tuhan, Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia.
hadir bagi kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kedatangan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau datang memberi pengharapan kepada kami. Sebagai Raja Damai, Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Namun sekarang kami dilayakkan karena darah-Mu yang telah Kau curahkan di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kalau pada hari ini kami kembali mengenang kembali kasih Tuhan melalui kelahiran-Mu di dalam dunia, biarlah kami betul-betul memaknai dengan sungguh-sungguh. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, seandainya Engkau tidak mau datang ke dalam dunia, dan Engkau tidak mau datang untuk mati bagi kami orang berdosa, kami adalah manusia yang paling celaka, yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, saudara. Dengan penyalaan lilin, 4 lilin kita nyala, itu artinya kita masuk minggu keempat,
Minggu Advent yang keempat dan minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tema kita di minggu Advent keempat ini yaitu damai sejahtera di dalam Kristus, saudara. Semua orang tentunya ingin mendapatkan damai sejahtera, saudara ya. Tidak ada yang tidak ingin memperoleh damai sejahtera. Namun seringkali kita tidak memperolehnya. Meskipun kita sudah percaya Tuhan, kadang-kadang kita pun tidak memperolehnya. Itu sebabnya hari ini kita belajar bersama, saudara, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Untuk itu saya mengajak saudara membuka dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan baca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kemudian nanti kita baca lagi dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Ayat ini baru kita nyanyikan lagi tadi sebelum kita perenungan, yaitu Yesus Sang Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang kelima, setelah mendapatkannya saya bacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita buka lagi saudara dari perjanjian baru, yaitu Injil Lukas pasal kedua. Tentunya ini pun tidak asing bagi saudara, kalau kita merayakan Natal ini seringkali kita baca dan juga kita renungkan, saudara. Injil Lukas pasal 2 kita akan baca ayat 13 dan 14, saudara ya. 13 dan 14. Lukas 2, 13 demikian bunyi firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan yang Allah bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulangi bagian tengah, saudara. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, kemudian kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang percaya, saudara. Saudara, ketika terjadi Perang Dunia pertama, pada waktu itu di sebuah tempat di daerah perbukitan Prancis itu dipakai sebagai ajang pertempuran antara Amerika dan juga tentara Jerman, saudara. Nah, pada seperti biasa setiap hari para tentara itu menunggu komando dari komandannya untuk memulai peperangan. Pada hari itu mereka juga bersama-sama sedang berdiam diri, siap-siap untuk menunggu komando perintah dari sang komandan untuk mulai peperangan antara Amerika dan juga Jerman. Nah, ketika mereka saling menunggu di cuaca yang cukup dingin malam itu, tiba-tiba terdengar ada seorang tentara yang menyanyikan lagu Malam Kudus, saudara, dalam bahasa Inggris. Waktu mendengar lagu itu, kemudian para tentara itu saling pandang satu sama lainnya. Mereka kemudian sadar kalau hari itu, malam itu adalah malam Natal, 24 Desember. Maka mereka bersama-sama ikut menyanyikan lagu Malam Kudus tersebut. Kemudian disusul oleh tentara musuh, tentara Jerman, juga menyanyikan lagu Malam Kudus dalam bahasa Jerman. Kemudian mereka saling berdiri dan mereka kemudian saling maju berhadapan, bukan untuk perang, tetapi mereka itu saling memberikan salam dan berpelukan, mengucapkan selamat Natal kepada tentara musuh mereka masing-masing. Suatu pemandangan yang luar biasa, begitu indah bagi yang menontonnya pada waktu itu. Dua tentara yang bermusuhan bisa merasakan damai dalam momen Natal seperti itu. Kemudian mereka saling menukarkan makanan yang mereka bawa. Kemudian mereka saling bercengkrama, saudara. Kemudian mereka juga saling cerita untuk menghabisi waktu malam Natal itu. Dan besoknya diceritakan mereka bersama-sama bersuka cita untuk merayakan Natal itu. Mereka bermain bersama-sama, bermain bola, saudara. Nah, kemudian saudara, setelah satu hari lewat, pada esok harinya mereka pun harus kembali ke markas masing-masing, ke tempat masing-masing untuk siap-siap menunggu komandan memberikan komando untuk berperang. Tak lama kemudian perang pun terjadi, maka damai sejahtera itu hilang dari hidup mereka, dari kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan tentunya, saudara.
Nah, saudara kasih Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seringkali damai sejahtera itu bisa ada dan juga bisa hilang dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara, sebagai orang-orang percaya juga. Kadang-kadang kita pun merasakan seringkali nggak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, betul tidak? Kemudian kita bertanya, saudara, kok bisa ya saya ini sebagai orang Kristen kok bisa tiba-tiba nggak ada damai sejahtera lagi, padahal saya sudah percaya pada Tuhan. Kita seringkali waktu merayakan Natal, saudara, kita tuh ada suatu waktu kita mendengar lagu-lagu Natal, waktu kita menyaksikan akan cerita-cerita Natal, hati kita tuh bisa merasa damai, bisa merasa tenang, dan bisa bersuka cita. Kemudian juga kita juga mempunyai hati yang lebih bermurah hati untuk memberikan bantuan pada orang lain jika diadakan suatu bakti sosial dan sebagainya. Itu sebabnya kalau pada hari Natal itu maka namanya panti asuhan, panti werda itu banyak dikunjungi oleh orang-orang Kristen dan mereka bisa merasakan suatu berkat yang luar biasa pada bulan Desember khususnya. Karena banyak orang Kristen yang tergerak hatinya. Dan dalam momen Natal itu, dalam bulan Desember itu, seringkali kita pun mengucapkan selamat Natal, selamat berhari Natal, salam Natal, salam sukacita dan sebagainya. Itu seringkali kita ucapkan. Tapi ketika Natal itu lewat, saudara, maka damai sejahtera itu pun tiba-tiba hilang dalam kehidupan kita. Pertanyaan kita, mengapa, saudara? Padahal saya ini sudah menjadi orang Kristen, loh. Saya ini sudah percaya Tuhan, loh. Saya ini sudah mengenal siapa Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tapi seringkali kadang-kadang mengapa damai sejahtera itu tidak ada dalam hati kita? Hilang begitu saja ketika menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan dalam hidup ini, dalam dunia ini. Begitu banyak kesulitan kita hadapi, sakit penyakit, pekerjaan dan sebagainya. Kemudian yang namanya damai sejahtera itu yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya, tiba-tiba hilang begitu saja. Hari kita penuh dengan kekacauan dan hidup kita seperti yang nggak ada pengharapan lagi, saudara. Nah, hari kita belajar bersama bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh damai sejahtera itu, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, mengapa kita seringkali tidak memperoleh damai sejahtera secara kekal, itu karena seringkali kita itu tidak memaknai Natal itu secara utuh, saudara. Apa maksudnya, saudara? Waktu kita merayakan Natal, yang fokus kita cuma pada bayi Tuhan Yesus. Padahal waktu kita merayakan Natal bukan cuma pada bayinya, saudara, tapi kita harus belajar banyak. Dari bayi, kemudian Yesus menjadi dewasa, kemudian juga nanti mati di atas kayu salib, bangkit, kemudian naik ke surga. Itu makna Natal yang sebetulnya, bukan cuma pada bayi, saudara. Mengapa? Karena kalau cuma pada bayi, saudara, maka kita cuma terbatas pada kisah-kisah Natal seperti itu. Dan kalau kita lihat, waktu Yesaya mengatakan Raja Damai, itu Raja Damai itu siapa? Bukan cuma pada bayi itu sendiri. Kalau kita lihat bayi, saudara, itu nggak pernah Yesus menunjukkan Raja Damai waktu dia masih bayi. Dalam momen apa Yesus menunjukkan sebagai Raja Damai? Enggak ada, saudara. Masih bayi begitu kecil. Tapi Raja Damai diwujudkan oleh Tuhan Yesus waktu dia naik ke atas kayu salib, mati bagi orang-orang berdosa, saya dan juga saudara. Karena pada waktu itu Yesus mulai mendamaikan manusia dengan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, maka ada suatu jurang pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, itu menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh dipersatukan kembali dengan Allah Bapa pencipta kita. Dan itu momen yang paling penting, di mana kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah, kita bisa menjadi anak-anak Allah kembali, dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah juga. Itu disebut sebagai Raja Damai. Salah satu arti Raja Damai dari Tuhan Yesus adalah dia mendamaikan manusia dengan Allah, untuk bisa menjadi dipersatukan lagi menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, kalau kita memberitakan Injil pada orang lain, kita nggak mungkin cuma memberitakan tentang bayi itu sendiri, enggak. Tapi yang kita ceritakan paling utama, di mana Yesus mau datang dalam dunia, dan paling utama lagi, dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Itu yang momen yang paling penting yang harus kita maknai, dan itu harus kita beritakan. Karena seorang bayi tanpa adanya kematian itu nggak ada maknanya sama sekali. Bayi Yesus kalau cuma bayi, dia itu sama sekali tidak mengalami kematian, tidak mengalami kebangkitan, tidak mengalami naik ke surga. Itu nggak ada maknanya sama sekali, saudara. Justru waktu dia menjadi bayi, menjadi besar dengan pengajarannya begitu indah. Kemudian bukan cuma itu, dia pun rela mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus tersebut. Nah, saudara, waktu kita mengetahui siapa Yesus sebetulnya, dia sebagai juru selamat kita, dan kita diminta untuk percaya pada Tuhan, seharusnya waktu Allah Yesus itu ada dalam kehidupan kita, dan kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan, Raja dalam hati kita, maka seharusnya
damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Harusnya seperti itu. Tapi sayang sekali mengapa nggak bisa? Karena kita sama sekali seringkali tidak menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang kita tempatkan itu yang lainnya, mungkin harta kita, ego kita, dan sebagainya. Tapi bukan Yesus. Tapi kalau kita betul-betul menempatkan Yesus dalam kehidupan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, maka kita akan memperoleh damai sejahtera itu, saudara. Rick Warren berkata seperti ini, saudara. Dia berkata seperti ini. Kedamaian dunia takkan ada tanpa kedamaian di tengah bangsa-bangsa. Ya. Kedamaian bangsa takkan ada tanpa kedamaian di tengah komunitas kita. Kedamaian komunitas takkan ada tanpa kedamaian di tengah keluarga kita. Kedamaian di keluarga kita takkan ada tanpa Raja Damai bertata dalam hati kita. Jadi saudara, kunci utama kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu yaitu kita mempersilakan Yesus bertata dalam kehidupan kita. Ketika Raja Damai itu bertata dalam kehidupan kita, maka kita bisa meroleh damai sejahtera. Jadi waktu kita memaknai Natal itu bukan cuma pada waktu Yesus lahir, tapi diteruskan sampai dia mati, bangkit dan naik surga. Itu makna sebetulnya. Dan waktu kita percaya pada Yesus yang bangkit dari kematian, dia menjadi raja di atas segala raja, maka waktu dia bertata dalam hati kita, kita bisa memperoleh damai sejahtera, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Ada contoh juga mengenai seorang perempuan Samaria, saudara. Mengapa dia itu menikah berkali-kali? Bahkan dikatakan suaminya kalau nggak salah sampai lima orang suaminya. Kenapa, saudara? Karena dalam hatinya itu nggak ada damai sejahtera. Dia mencoba menikah pertama nggak ada damai sejahtera, kedua nggak ada damai sejahtera, sampai kapan berapapun dia tidak memperoleh damai sejahtera. Tapi waktu dia berjumpa dengan Kristus di tepi sumur tersebut, dia memperolehnya. Dia begitu bersuka cita. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Waktu dia memperoleh damai sejahtera itu, dia nggak tinggal diam. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, dia memberitakan pada orang-orang lain supaya mereka boleh mengenal Yesus. Dengan tujuan mereka pun, orang-orang yang di sekitar dia bisa memperoleh damai sejahtera seperti yang dia rasakan. Harta yang ada dalam dunia ini, materi yang ada dalam dunia ini tidak membuat dia bisa memperoleh damai sejahtera, tapi Yesus telah mengubahnya untuk bisa memperoleh damai sejahtera itu. Nah, seharusnya kita pun seperti itu, saudara. Waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita persilakan dia bertata dalam kehidupan kita sebagai Raja Damai, maka damai sejahtera itu seharusnya ada dalam hati kita. Cuma kadang-kadang kenapa kok kita enggak bisa? Karena kita belum menempatkan Yesus dengan penuh, dengan sungguh-sungguh sebagai Raja atas kehidupan kita. Maka damai sejahtera itu tidak ada dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, jadi yang perlu kita lakukan waktu kita percaya pada Yesus, biarkan Yesus betul-betul bertata, bukan lagi aku, tapi Yesus yang bertata dalam hati kita, saudara. Itu membuat kita bisa merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya waktu terjadi apapun yang kita hadapi. Nah, yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh damai sejahtera itu, saudara? Yaitu kita harus berdamai dengan sesama terlebih dahulu. Yang pertama, kita berdamai dengan Allah. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai Raja Damai, kita diperdamaikan dengan Allah. Setelah itu, saudara, yang kedua, kita harus bisa berdamai dengan sesama kita, dengan orang lain. Itu harus kita lakukan. Selama kita nggak bisa berdamai dengan orang lain, kita tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Itu enggak, saudara? Kalau kita misalnya bertengkar dengan orang-orang sekitar kita, adakah damai sejahtera hati kita? Tidak usah jauh-jauh dengan orang di rumah kita. Kita bertengkar dengan pasangan kita, bertengkar dengan anak kita. Damai sejahtera itu tidak akan ada dalam kehidupan kita, saudara. Ada suatu kemarahan, ada suatu ketidakpuasan, ada suatu kebencian dan sebagainya. Bahkan ada suatu keinginan untuk membalas dendam atas perbuatan mereka. Tapi kalau kita boleh berdamai dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera itu yang harus kita lakukan. Nah, caranya bagaimana, saudara, supaya kita bisa berdamai dengan orang lain? Paulus memberikan nasihat kepada kita seperti ini, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat nasihat Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai keempat berkata seperti ini, saudara. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara dikasih Tuhan. Kita itu manusia yang egois, saudara ya. Jadi kalau kita suruh mengutamakan orang yang lain itu sulit sekali. Tapi Paulus mengatakan kalau engkau ingin berdamai dengan orang lain, maka yang harus kamu utamakan, kamu belajar
Bagaimana kamu mengutamakan orang lain supaya kamu bisa berdamai dengan mereka. Artinya, waktu kita mengutamakan orang lain dan diri kita nomor 2, maka segala sesuatu itu kita pikirkan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan waktu mereka berbuat salah pun kita belajar untuk bisa mengampuni dan juga memaafkan mereka. Saudara, itu harus kita lakukan. Jadi kita harus belajar di sini seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita hidup Paulus, itu banyak hal yang kita dihadapi. Dia banyak sekali menghadapi hinaan, dia banyak sekali juga menghadapi ancaman dan juga penderitaan. Tapi sama sekali kalau kita lihat, Paulus sama sekali nggak ada dendam pada orang-orang yang pernah menyakiti dia. Tapi dia belajar bagaimana untuk senantiasa mengutamakan orang lain. Dan kalau kita lihat kehidupan Paulus, dia tuh senantiasa mengutamakan orang lain itu sebabnya dia memberitakan Injil dengan begitu giat, dengan tujuan orang lain bisa percaya pada Tuhan dan mereka diselamatkan. Nah, bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa mengutamakan orang lain? Karena memang nggak mudah untuk bisa melakukannya. Kita ini orang egois, yang paling penting kita ini yang untung, orang lain bukan. Tapi Paulus mengatakan, coba kau belajar bagaimana kamu mengutamakan orang lain. Bagaimana caranya? Paulus mengatakan seperti ini, saudara, di ayat berikutnya. Yaitu kita harus belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri, bukan dari yang lainnya. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Yesus. Paulus mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba kita perhatikan. Kamu belajar untuk bisa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, Yesus itu kita tahu dia senantiasa mengutamakan orang lainnya. Itu sebabnya dia mau datang dalam dunia dengan tujuan apa? Manusia boleh diselamatkan. Kalau dia itu orang egois, saudara, dia tidak akan pernah mau datang dalam dunia. Ngapain datang dalam dunia? Sudah nggak diterima dengan baik, dihina, bahkan kemudian disiksa, dimatikan seperti itu. Tapi Yesus mau melakukan semuanya itu karena dia senantiasa mengutamakan orang lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan, coba belajar di Tuhan Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia itu Allah, dia itu Tuhan. Seharusnya dia tuh bisa dong mempertahankan dirinya, nggak mau datang dalam dunia. Ngapain datang dalam dunia dalam keadaan yang begitu hina menjadi seorang bayi. Allah di atas gelar Allah, Raja di atas gelar Raja, datang dalam dunia sebagai manusia menjadi seorang bayi yang nggak bisa apa-apa. Bahkan lahir pun di tempat yang begitu hina. Tapi Yesus mau melakukannya dengan tujuan manusia bisa diselamatkan. Dengan tujuan dia senantiasa mengutamakan manusia daripada kepentingan dia pribadi. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Dan Paulus minta, kalau kamu ingin mengutamakan orang ini, belajarlah seperti Tuhan Yesus. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika dia datang dalam dunia, bukan sebagai raja, tapi dia menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, sama seperti kita. Yang bisa merasa sakit, yang bisa merasa sedih, yang bisa merasa kecewa dan sebagainya. Itu dia rasakan seperti itu, sama seperti kita manusia. Dan itu yang dirasakan Tuhan Yesus, saudara. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ada suatu ketaatan. Karena dia senantiasa mengutamakan orang lain, itulah Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, kalau kamu ingin seperti itu, belajarlah dari Tuhan Yesus supaya kamu bisa memperoleh damai sejahtera itu. Selama kamu tidak bisa berdamai dengan orang lain, gak mungkin kita bisa memperoleh damai sejahtera. Bang Yesus juga pernah berkata seperti ini, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, coba kamu belajar untuk mengasihi orang lain, juga musuhmu, bahkan doakan mereka. Dengan demikian kamu adalah menjadi anak-anak Bapa. Bapa mengasihi kamu, Bapa mengampuni kamu, maka sekarang kamu juga harus bisa mengampuni orang lain. Kamu dulu siapa? Orang berdosa yang gak layak menjadi anak Bapa. Tapi Allah begitu Bapa mengasihi kamu dan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Sehingga kamu sekarang bisa menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau saudara mengikuti cerita yang cukup viral, yaitu polisi tembak polisi, ya, ada satu momen penembak itu datang kepada orang tua dari korban. Datang kemudian dia itu bersimpuh di hadapan papa mama dari anak yang dibunuh tersebut. Kemudian orang tua itu kemudian bisa memegang kepalanya, mengelus kepalanya dengan satu wujud. Dia datang, dia tuh minta maaf kepada orang tuanya, minta ampun karena dia sudah menembakkan anaknya.
Dan kalau kita lihat mamanya, orang tuanya itu bisa mengampuni, memaafkan akan perbuatan penembak tersebut. Karena dia tahu itu ada paksaan seperti itu. Tapi yang kita lihat, yang dibaca, yang dikeluarkan di media sosial mengatakan suatu hal yang luar biasa. Orang tua dari korban itu bisa mengampuni, memaafkan dari orang yang telah mematikan akan anaknya. Bahkan dalam suatu wawancara ada suatu statement juga dari seorang ibunya, ya, mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan bisa mengampuni saya, maka saya pun belajar bisa mengampuni orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, itu saya percaya waktu dia bisa mengampuni orang yang membunuh anaknya, maka itu ada damai sejahtera dalam hatinya. Tapi kalau selama dia itu masih benci, ada perasaan marah dan sebagainya, saya percaya damai sejahtera itu tidak akan pernah kita dapatkan, saudara. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita masih menyimpan dendam pada orang lain yang pernah menyakiti kita, yang pernah merugikan kita, yang mungkin pernah juga merusak nama kita, dan kita dendam, selalu ada suatu keinginan untuk balas dendam, dan kalau lihat orang itu ada suatu kebencian luar biasa, ada kemuakan luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, saudara, apakah kita bisa memperoleh damai sejahtera? Tidak akan pernah, saudara. Selama kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, kita tidak akan pernah bisa memperoleh damai sejahtera. Jadi yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh damai sejahtera, belajarlah untuk bisa mengampuni dan juga memaafkan orang lain, sama seperti Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib. Waktu dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Supaya wujud, memberikan contoh kepada kita orang-orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk boleh belajar bagaimana mengampuni, memaafkan orang lain supaya kita memperoleh damai sejahtera dalam Kristus. Ya, damai sejahtera dalam Kristus artinya betul-betul damai sejahtera yang kekal, yang bersifat abadi. Bukan damai sejahtera karena kita kaya, bukan damai sejahtera karena kita terkenal, bukan, tapi damai sejahtera karena Kristus yang telah mendamai kita kepada Allah Bapa sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, saudara, harus kita lakukan supaya kita memperoleh damai sejahtera, yaitu kita harus bisa menyingkirkan perasaan khawatir dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, waktu kita ingin mendapatkan damai sejahtera, kita harus memaknai Natal secara utuh. Artinya, kita betul-betul percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan kita bisa berdamai dengan Allah. Maka kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Yang kedua, supaya kita dapat damai sejahtera, maka kita harus berdamai dengan orang lain, dengan sama kita, supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Tapi, saudara, waktu kita sudah melakukan semuanya itu, kita sudah berdamai dengan Allah, kita sudah berdamai dengan manusia, kadang-kadang kita juga masih kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai manusia masih ada perasaan khawatir, takut, dan sebagainya yang selama hidup dalam dunia, saudara, kita tidak akan pernah bebas dari masalah. Dan itu dialami oleh jemaat Filipi. Jadi waktu mereka sudah betul-betul merasakan mereka sudah berdamai dengan Allah, dan mereka sudah berdamai dengan orang lain, pada waktu saudara, orang Filipi itu ada perasaan dendam kepada orang-orang penjajah pada waktu itu. Mereka dijajah, nggak ada kebebasan. Jadi hati mereka penuh dengan rasa marah, rasa tidak puas dan sebagainya. Kemudian Paulus memberikan nasihat, cobalah kamu belajar untuk mengampuni mereka, mengutamakan mereka supaya kamu bisa memperoleh damai sejahtera. Nah, saya percaya mereka sudah mempraktikkan hal itu. Tapi faktanya, saudara, waktu mereka sudah berdamai dengan Allah, mereka sudah berdamai dengan manusia, tapi mereka masih kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka sebagai manusia masih ada rasa khawatir akan kehidupan mereka. Saudara, sebagai bangsa yang dijajah, perasaan khawatir itu muncul, pasti terjadi. Mereka mulai pikir bagaimana masa depan saya, bagaimana kehidupan saya di waktu akan datang sebagai bangsa jajahan, itu ada perasaan seperti itu. Nah, kemudian Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka itu belajar untuk tidak merasa khawatir akan masa depan kehidupan mereka. Kemudian Paulus mengatakan, coba belajarlah dari aku, yang aku sendiri cukup tidak merasa khawatir akan masa depanku, saudara. Nah, kemudian kita bertanya, mengapa Paulus itu tidak merasa khawatir akan masa depannya, saudara? Kenapa? Nah, kita lihat ayat berikut ini, saudara. Dikatakan di sini, Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai manusia, Paulus khawatir, jelas khawatir, apalagi waktu dia itu ada di dalam penjara. Masa depannya seperti apa dia nggak tahu, besok dia hidup atau mati dia pun nggak tahu, bagaimana keluarganya dia pun nggak tahu, dia di penjara bahkan diborgol dengan begitu ketat sekali. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, berikut ini,
Nah, kita lihat namanya Paulus itu dipasung, kemudian juga kakinya dipasung, tangannya dirantai. Nggak ada kebebasan sama sekali. Kalau dia tuh merasa khawatir, maka sudah sewajarnya dia khawatir bagaimana masa depannya. Tapi yang dia lakukan, dia itu tidak merasa khawatir dan dia masih bisa bersuka cita, bahkan di penjara dia bisa menyanyi. Dan saya percaya orang yang mendapat damai sejahtera itu hatinya penuh dengan sukacita. Dia bisa bersuka cita, dia bisa bernyanyi untuk memuji Tuhan. Waktu di tangannya dirantai, kakinya dipasung seperti itu. Kenapa? Yang pertama, saudara, karena dia yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia. Waktu dia di penjara seperti itu, waktu nggak ada kebebasan sama sekali, waktu masa depannya nggak ada sama sekali, dia percaya Allah senantiasa menyertai dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Dia masih ingat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Meskipun waktu itu mungkin dia tidak mendengar dengan sendiri, tapi dengar dari orang lain. Dia ingat benar perkataan Tuhan Yesus seperti ini. Aku, yang saya kasih saya kasih bold, cetak tebal, saudara. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang dipegang oleh Paulus. Dia percaya dengan sangat percaya sekali bahwa Tuhan menyertai aku sampai dengan akhir zaman. Dan kalau kita lihat pengertian Paulus tentang penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia nggak mengatakan kalau Tuhan menyertai aku bisa bebas masalah. Kalau Tuhan menyertai aku bisa hidupku sehat, nggak seperti itu. Tapi dia percaya waktu Allah menyertai dia, Allah akan memberi kekuatan pada dia waktu menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, waktu dia menghadapi masa depan yang tidak menentu, dia tetap bisa bersuka cita, dia tetap bisa merasakan damai sejahtera karena dia percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dia. Janji Allah ini yang dia pegang baik-baik. Dia percaya waktu aku di penjara, Tuhan menyertai aku. Waktu aku disiksa, dilempari batu, waktu aku dicambuk, dia percaya Tuhan menyertai aku. Saudara, mudah nggak kita berpikir seperti itu? Gak mudah. Itu sebabnya mengapa kita seringkali kehilangan damai sejahtera. Karena waktu kita sedikit sakit aja, kita sudah protes sama Tuhan, mempertanyakan akan kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan. Waktu kita jatuh dalam masa pandemi yang lalu, kita kemudian mempertanyakan lagi akan kasih Tuhan kepada kita. Jadi kita sama sekali gak pernah yakin akan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita kecewa, kemudian kita kehilangan damai sejahtera. Tapi beda Paulus, waktu dia dalam keadaan seperti itu, di penjara seperti itu, dia tetap setia pada Tuhan, dia tetap percaya Allah senantiasa menyertai dia. Saudara kasih Tuhan, pengertian menyertai itu bukan berarti waktu Allah menyertai kita bebas masalah, enggak seperti itu, saudara. Allah menyertai kita, kadang-kadang masalah itu tetap ada. Tapi Allah memberi kita kekuatan untuk bisa menghadapi masalah itu. Allah menyertai kita bukan berarti kita kemudian bisa mendapat makanan, kita bebas dari rasa lapar, enggak. Kadang-kadang waktu Allah menyertai kita, kita masih kelapar. Tapi Allah memberi kekuatan pada kita untuk bisa mengatasi rasa lapar itu. Itu artinya Allah menyertai kita. Nah itu yang dirasakan oleh Paulus. Dia mengerti dengan 100% dia mengerti apa makna Allah menyertai saya. Yaitu bukan berarti dia bebas masalah, enggak. Tapi di saat-saat dia merasa kelemahannya seperti itu, dia merasakan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada dia. Kalau dia bisa bersuka cita, sedang di dalam penjara, dia bisa bernyanyi, dia bisa memuji Tuhan, itu kekuatan dari siapa? Jelas bukan kekuatan dia sebagai manusia, tetapi kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, percayalah Allah senantiasa menyertai kita, dan dia akan memberi kekuatan bagi kita untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Itu harus kita imani dengan sebaik-baiknya. Selama kita nggak beriman seperti itu, hidup kita akan senantiasa ngomel terus kepada Tuhan, dan kita kehilangan sukacita, kita juga kehilangan damai sejahtera. Belajarlah dari Paulus, saudara. Yang berikutnya, saudara, kenapa Paulus senantiasa bisa memperoleh damai sejahtera? Yang kedua, yaitu dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia menyerahkan secara total hidupnya kepada Tuhan, saudara. Kita baca dari Roma pasal 14 ayat 8, dia berkata seperti ini. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hal yang luar biasa. Waktu dia mengatakan, jika aku hidup Tuhan. Bahkan waktu aku menderita pun, aku juga menderita bagi Tuhan. Saudara, kalau kita baca dalam surat Filipi pasal pertama, dia mengatakan seperti ini. Waktu aku percaya pada Yesus, itu anugerahku yang pertama. Tapi waktu aku diizinkan menderita bagi Kristus, itu anugerahku yang kedua. Jadi saudara, waktu
Paulus berkata, hidupnya betul-betul diserahkan kepada Tuhan. Jadi waktu dia menghadapi berbagai macam kesulitan, dia pun tidak pernah kecewa sama Tuhan. Karena dia tahu, aku hidup bagi Tuhan, aku mati untuk Tuhan. Hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Ini suatu perkataan yang enggak mudah untuk kita lakukan, baik saya dan juga saudara. Bukan suatu hal yang mudah kita mengatakan seperti itu. Tapi kita belajar dari Paulus. Kenapa Paulus bisa? Karena Allah memberi kekuatan pada dia yang luar biasa. Sehingga Paulus bisa berkata seperti itu. Dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Jadi waktu dia mengalami berbagai macam kesulitan, masa depan tidak menentu, dia percaya Allah selalu menuntun dia. Allah akan menentukan masa depan dia. Maka dia tidak akan merasa khawatir akan masa depannya, sehingga dia itu tetap merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tidak kehilangan damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita memikirkan masa depan kita itu memang kadang-kadang ngeri-ngeri juga, saudara ya. Seperti tahun depan akan terjadi apa kita pun nggak tahu. Kadang-kadang kita juga berpikir nanti kalau saya sudah tua seperti apa kita pun nggak tahu. Tapi semuanya itu tidak akan ada gunanya. Coba kita belajar berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang menentukan masa depan kita. Tuhan yang mengatur masa depan kita. Yang penting bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, kita taat pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menata kehidupan kita dengan baik, sesuai dengan pimpinan dan juga rencananya. Dan kita tahu meskipun kadang-kadang bagi kita mungkin itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kalau itu adalah rencana Tuhan, itu yang terbaik bagi kita. Kita belajar, saudara, untuk bisa mengerti akan pimpinan Tuhan. Itu sebabnya kita belajar bagaimana menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita melihat akan Paulus ketika dia itu mengalami berbagai macam persoalan, masa depan tidak menentu, hidup dalam penderitaan, apa yang dia lakukan? Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6b dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang masa depanmu, tentang kehidupanmu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, rasa khawatir itu akan menghilangkan sukacita kita. Rasa khawatir itu juga akan menghilangkan damai sejahtera kita. Betul enggak? Kalau kita senantiasa khawatir itu tidak akan bisa membuat kita sukacita, dan itu pun tidak ada gunanya. Kadang-kadang sesuatu yang kita khawatirkan tidak terjadi, tapi kita khawatirnya sudah luar biasa. Itu sebabnya ketika kita merasa khawatir masa depan kehidupan kita, belajarlah seperti Paulus. Dia mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Utarakan segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Ada satu kisah yang cukup bagi ada seorang ibu yang terkena kanker, saudara. Ketika dia terkena kanker, pertama diobati sudah sembuh, tapi kemudian kambuh lagi, sampai kemudian dia tuh mulai bergumul dengan sakit dia sendiri, yang dia merasa khawatir akan masa depannya. Dia memikirkan bagaimana suami saya nanti waktu saya dipanggil Tuhan, bagaimana anak-anak saya masih kecil waktu saya dipanggil Tuhan. Begitu banyak pergumulan dihadapi, sehingga hidupnya kondisinya semakin hari semakin merosot, saudara. Waktu dia datang ke dokter cuma mengatakan, ibu jangan terlalu khawatir akan kehidupan ibu sendiri. Sebagai orang ibu kan percaya Tuhan. Cobalah belajar untuk berserah kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Belajarlah. Kalaupun nanti Tuhan memanggil ibu harus percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan suami ibu maupun anak-anak ibu. Mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Dokter memberikan nasihat seperti itu, saudara. Waktu dia pulang, dia bercerita, aku menangis kepada Tuhan ketika aku merasa seperti aku tidak percaya pada Tuhan. Akhirnya dia pun dipanggil Tuhan. Dan kalau saya lihat sekarang suaminya juga dalam keadaan baik, demikian juga anaknya bisa bertumbuh dengan baik juga. Langsung dikasih Tuhan. Seringkali kita merasa khawatir akan kehidupan masa depan kehidupan kita atau persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya seringkali kadang-kadang kita pun kehilangan damai sejahtera. Kita belajar seperti Paulus, waktu menghadapi kesulitan, coba belajar untuk mengutarakan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya Allah akan senantiasa menuntun dan memberikan terbaik kepada kita. Saudara, kalau kita lihat kehidupan Paulus, dia berkata seperti ini dalam 2 Korintus. Kalau kita lihat gambarnya, saudara, itu satu hal yang mengerikan. Paulus tangannya diikat, kemudian juga kakinya dipasung, nggak ada kebebasan sama sekali. Kalau saya bayangkan bagaimana kalau dia akan ke belakang dan sebagainya, itu suatu penderitaan yang luar biasa. Di penjara lagi, saudara, dengan kondisi yang begitu pengap, dijaga oleh tentara juga, seperti penjahat kelas kakap. Dia berlakuan seperti itu. Tetapi, saudara, kalau kita baca ayat ini, dia berkata seperti ini.
Aku senang di dalam kelemahan, di dalam kekayaan, dan dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita lihat saudara, dalam kondisi seperti itu, dipasung, nggak ada kebebasan, dia masih mengatakan, aku senang dalam kelemahan, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Suatu hal yang luar biasa, dia sudah merasakan sendiri. Waktu dia merasa begitu lemah dalam kondisi dia di penjara, dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan memberi dia kekuatan, maka dia bisa mendapatkan damai sejahtera yang dari Allah. Paulus sebagai anak Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang menyakiti dia. Yang hanya dia bisa lakukan, dia hanya berdoa, saudara. Kita lihat kehidupan Paulus itu sungguh menderita sekali. Secara fisik dia di penjara, gak ada kebebasan, tapi dirinya juga ada sakit, yang namanya duri dalam daging. Komplit sudah penderitaan Paulus. Sakit, juga disiksa seperti itu, tapi dia masih bisa mengatakan, aku senang dalam kelemahan, dalam penganiayaan karena Kristus, dan aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita belajar dari Paulus, saudara, saya dan juga saudara, memang tidak mudah. Tapi waktu nantinya kita menghadapi kesulitan, cobalah kita belajar berserah kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita juga bisa merasakan sukacita yang dialami oleh Paulus. Paulus bisa mengatakan senang, karena senang dia itu bukan karena dia mendapat harta, bukan karena dia tinggal di rumah mewah, enggak. Tapi dia merasa senang karena Allah sudah menyelamatkan dia, dan dia percaya Allah senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan dia. Itu yang dilakukan Paulus dalam kehidupan dia sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, saudara, bagaimana kehidupan Paulus dia bisa senantiasa merasakan damai sejahtera. Yaitu dia belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saya bacakan ayat yang berikutnya, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 6. Dikatakan seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan kalau kamu menghadapi kesulitan, percumalah, kamu khawatir itu percuma, gak ada artinya sama sekali. Yang penting kamu datang kepada Tuhan, utarakan kepada Tuhan dan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur di tengah-tengah penderitaanku, aku bersyukur di tengah-tengah kesakitanku. Waktu engkau bisa belajar bersyukur, waktu itu Allah akan memberikan damai sejahtera yang luar biasa kepada engkau. Apakah mudah, saudara? Gak mudah. Itu perlu iman seperti Paulus. Kita senantiasa belajar bagaimana berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita belajar juga bersyukur kepada Tuhan waktu menghadapi kesulitan. Waktu kita susah, waktu kita terjepit, waktu kita mendapat kesesakan. Belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa, saudara? Kita harus ingat, kita bersyukur bukan karena kesehatan kita. Kita bersyukur bukan karena harta kita. Tapi kita bersyukur untuk apa? Untuk keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan, yaitu keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, Paulus bisa bersyukur itu karena dia tahu dia selamat itu karena anugerah Tuhan. Maka dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, dia nggak peduli. Yang penting dia sudah mendapat keselamatan dari Tuhan, dia bisa bersyukur dan dia bisa mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera dalam Kristus. Tuhan yang luar biasa yang menjadi teladan Paulus kepada kita sekarang sebagai anak-anaknya, saudara. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi saat ini dalam momen Natal ini, tapi cobalah kita belajar seperti Paulus, saudara. Kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, datang kepada Tuhan, utarakan pergumulan kita kepada Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesusahan kita. Maka Paulus mengatakan kalau engkau bisa melakukan semuanya itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu harus kita lakukan dengan baik-baik, saudara, supaya kita bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saya dikasih Tuhan. 2000 tahun yang lalu para malaikat itu datang kepada para gembala mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 2000 tahun yang lalu.
Sekarang ini malaikat itu nggak mungkin berkata pada manusia lagi juga kepada kita. Maka tugas kita sekarang yang memberitakan itu kepada orang lain. Damai sejahtera di bumi kepada orang-orang sekitar kita. Supaya mereka pun bisa merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah saudara, 4 pertanyaan yang harus kita ajukan juga saudara, supaya kita bisa menyatakan damai sejahtera pada orang lain. Yang pertama, bagaimana sikap kita setelah Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita waktu kita hidup, Kristus sudah menjadi Raja dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita kepada orang lain? Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang pernah memusuhi dan juga menyakiti kita? Apa kita bisa mengampuni mereka, memaafkan mereka? Kalau kita ingin mendapat damai sejahtera, kita belajar yang kedua untuk bisa melakukannya, meskipun itu sulit kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan kesulitan dan juga masalah? Apa kita senantiasa mengeluh sehingga orang lain tidak merasakan damai sejahtera dari Allah? Apakah seperti itu, saudara? Saya mengenal seorang ibu yang dulunya itu mungkin 25 tahun yang lalu mungkin saudara, anaknya meninggal dunia karena kanker, masih kecil. Dan hidupnya itu sama sekali gak ada sukacita. Kalau saya ketemu dengan bagaimana Cik sekarang kabarnya, aduh masih tetaplah, aku ini susah, ada mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, katanya terus teringat dengan anaknya, nggak habis-habis seperti itu. Sudah puluhan tahun saudara, hidupnya seperti itu saja. Nah saudara, kalau orang seperti ini berjumpa dengan orang lain, bagaimana bisa menyatakan damai sejahtera? Kalau dia tuh berjumpa dengan orang-orang non-Kristen, bagaimana dia bisa menyatakan damai sejahtera? Sebagai anak Tuhan, nggak bisa menjadi teladan sama sekali dalam kehidupan dia. Kita belajar saudara, untuk bisa melepaskan apa yang kita miliki. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan, saudara, kita bisa belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Belajar untuk bisa bagaimana menyatakan damai sejahtera pada orang lain, bukan cuma dari perkataan kita, tapi dari perbuatan kita. Supaya orang lain bisa merasa, oh ini loh orang Kristen yang telah memperoleh damai sejahtera dalam Kristus. Yang keempat, apakah damai sejahtera Kristus itu damai sejahtera Kristus terpancar dalam kehidupan kita, saudara, dari perkataan kita atau perbuatan kita. Itu harus kita ingat baik-baik, saudara. Kalau kita cuma ngomong damai sejahtera, tapi perbuatan kita nggak menunjukkan hal itu, percuma. Jadi antara perbuatan, perkataan kita harus sama. Kita menyatakan damai sejahtera Kristus itu kepada orang lain. Terlebih sebelumnya, kita harus memperoleh damai sejahtera itu sendiri. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, belajar untuk bisa menghilangkan rasa khawatir kita. Kemudian kita nyatakan pada orang lain supaya orang lain juga bisa merasakan damai sejahtera yang dari Kristus untuk kita yang telah menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di momen Advent yang keempat ini kembali kami diingatkan Tuhan, bagaimana seharusnya kami sebagai orang percaya untuk bisa memperoleh damai sejahtera yang dari Kristus, yang dari Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menyatakan damai sejahtera itu kepada orang lain dari perkataan kami dan juga perbuatan kami. Supaya orang lain pun bisa merasakan damai sejahtera yang dari Kristus, sehingga secara tidak langsung kami juga boleh memberitakan siapa Engkau sebetulnya. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa, saudara, berdoa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk persiapan Natal di gereja kita. Kita mengetahui gereja kita mengadakan Natal 2 kali. Yang pertama itu Natal gabungan di Satelit tanggal 24 sore hari jam 5. Kemudian pada hari Minggunya tanggal 25 Natal Rayon Rungkut khususnya jam 9.15. Kita berdoa, saudara, untuk persiapan Natal gabungan dan juga Natal Rayon. Berdoa untuk panitianya, berdoa juga untuk para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu. Kita juga berdoa untuk cuaca, supaya Tuhan berikan cuaca yang baik. Demikian juga keamanan, supaya tetap terkendali dengan baik. Pemerintah juga bisa mengawasi dengan baik juga. Mari kita berdoa, saudara, untuk persiapan Natal, baik Natal gabungan 24 dan juga Natal Rayon tanggal 25. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami serahkan untuk persiapan kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, yaitu hari Natal. Pada minggu besok ini, di mana hari Sabtu kami Gereja Elion akan mengadakan Natal gabungan Upper Rayon dan 3 pos PI di Satelit. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan boleh persiapkan acara Natal bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk para panitia yang sudah mempersiapkannya.
Demikian juga dengan acara supaya Tuhan beri pakai semuanya bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk Natal Rungkut khususnya pada hari Minggu jam 9.15. Supaya Tuhan juga boleh persiapkan dengan baik untuk para panitia dan juga anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkannya. Semuanya boleh berjalan dengan lancar dan bisa memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan juga untuk hamba-Mu penginjil Calvin Renata yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga boleh pakai dan sertai. Tak lupa kami juga berdoa pula untuk Natal sekolah minggu yang sekarang sedang berlangsung di bawah. Tuhan juga berkati supaya menjadi berkat juga bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa saudara untuk negara kita Indonesia, supaya negara pemerintah bisa betul-betul menjaga keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kita juga berdoa pula untuk para korban bencana alam, khususnya mereka yang orang-orang Kristen. Ketika mereka hidup sedang dalam keterbatasan ini, mereka juga bisa merasakan damai sejahtera dan mereka juga bisa mengikuti acara Natal di tempat di mana mereka ditampung saat ini. Kita juga berdoa pula untuk cuaca supaya tidak menghalangi orang-orang Kristen secara keseluruhan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Demikian juga keamanan yang ada. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau selama ini negara kami cukup tanggap dalam menghadapi para teroris yang seringkali ingin mengacaukan akan keamanan negara kami, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, supaya penjagaan tetap ekstra ketat dan biarlah kami juga sebagai senantiasa boleh mawas diri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan di gereja-gereja baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik di Surabaya maupun di luar Surabaya. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk para korban bencana alam, di mana mereka sekarang hidup dalam pengungsian atau mereka masih kehilangan tempat tinggal mereka, tempat ibadah mereka. Dalam momen Natal ini biarlah orang-orang percaya juga mendapat kekuatan dari Tuhan. Mereka juga bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan ketika mereka boleh berharap kepada pertolongan dan juga pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kita kembali mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kini tibalah saatnya kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya dengan hati yang rela dan penuh ucapan syukur, kita mempersembahkan bagian terbaik untuk Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bersama-sama menyambut Natal yang menjelang. Dengan penuh sukacita, kita mau bersorak, memuji dan menyembah Kristus Sang Raja Mulia, pembawa damai sejahtera, sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Damai sejahteranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita mau pujikan Dengar Malak Memuji. Dengan hati bersukacita, mari kita pujikan Dengar Malak Memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dan sejahtera
besar, Raja damai yang besar, surga hidup yang benar. Datang pilih umatnya, beri harapan dalamnya. Ya kau pandang dirinya, mau salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup bakal. Dengar malam memuji, mulia bagi Sang Raja. kita pujikan sekali lagi. Kristus Raja yang datang, Damai yang besar, surga hidup yang benar. Datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ya kau pandang dirinya, mau salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup bakal. Dengan malam memuji, mulia bagi Sang Raja. saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Immanuel, Tuhan beserta. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu hadir menyertai kita. Immanuel. Sejahteranya ada menyertai kita. Namanya Immanuel. Sekali lagi kita pujikan dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan, terima kasih Kau sudah menjadi Tuhan kami. Kau turun ke dunia menyelamatkan kami. Bahkan Kau menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai sepanjang kami masih ada di dalam kandungan. Kami belum dibentuk, Engkau sudah mengetahui, Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih cinta-Mu. Sehingga Engkau merelakan putra-Mu yang tunggal untuk turun ke dunia
demi menebus dosa kami dan menyelamatkan hidup kami. Putra yang memberikan damai sejahtera bagi dunia. Juru selamat yang memberikan pengharapan bagi dunia yang sedang kalut tak menentu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan senantiasa menyertai dan menguatkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan mau mengurapi, memberkati persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan. Sehingga boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati dari para pengurus untuk mengelolanya Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat dan boleh mendukung pekerjaan di gereja-Mu ini Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam tangan kasih dan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan kita hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Kiranya apa yang telah didengar oleh anak-anak-Mu melalui firman-Mu ini tertanam dalam hati mereka, dan mereka juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman, hidup mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain, di mana damai sejahtera Kristus senantiasa mereka nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga orang lain yang belum mengenal Kristus, mereka juga bisa merasakan dan ingin mengetahui siapa Tuhan kami yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati Bapak, Ibu kepada Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu boleh bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.